Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Lia. Ya, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan, yaitu nikmat diberikan akal yang sempurna, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, bertatap wajah di sekolah walaupun sekolah virtual seperti itu. Selain itu diberikan nikmat sehat yang alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka kembali ya teman-teman ya. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni yang telah membawa kita semua sebagai umatnya dari zaman jahiliyah menjadi ilmiah, yang kufur menjadi bersyukur, yang tidak beradab menjadi beradab tentunya, yakni habibanna wa nabiyanna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lia izin memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah teman-teman, selanjutnya Ustazah Lia izin mengingatkan kembali aturan pembelajaran. Nah ketika belajar bersama Ustazah Lia, tentunya ada beberapa aturan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama yaitu pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman duduk siap dan duduk tegap. Silahkan teman-teman mencari posisi duduk yang nyaman. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini teman-teman akan belajar mengenai materi fikih, ada buang air. Sebelumnya di pertemuan atau di pekan sebelumnya Ustazah Lia sudah menjelaskan mengenai ada buang air. Nah untuk di pekan lalu Ustazah Lia sudah membahas atau memberikannya kepada teman-teman 3 poin ya. Nah hari ini Ustazah Lia akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat dan poin yang kelima. Untuk yang poin yang keempat yaitu hal-hal yang dimakruhkan saat buang air, dan poin yang kelima yang terakhir yaitu hal-hal yang disunahkan saat buang air. Jadi untuk di pekan ini materi ada buang air sudah tuntas semua ya teman-teman, 5 poin. Nah yang pertama atau yang keempat yaitu hal-hal yang dimakruhkan saat buang air. Apa saja yang dimakruhkan ketika buang air? Yang pertama yaitu berbicara saat buang air. Jadi ketika teman-teman buang air lalu teman-teman berbicara, itu artinya makruh. Ada dalilnya, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang artinya ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing. Karena itu orang tersebut mengucapkan salam namun beliau tidak membalasnya. Nah, jadi ada seseorang yang sedang lewat di depan Rasulullah. Nah, maksudnya di tempat tertutup. Nah, lalu beliau yang lewat tersebut melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sedang buang air kecil. Nah, setelah itu orang yang lewat tadi mengucapkan salam, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut atau tidak membalasnya, karena ketika teman-teman buang air lalu berbicara itu artinya makruh seperti itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan saat buang air kecil yaitu, ketika buang air yaitu membawa benda seperti yang pertama
ada cincin yang berlafadzkan Allah atau berlafadzkan Arab. Kemudian selain cincin juga ada kalung. Selain kalung juga ada jam tangan dan benda lainnya yang berlafadzkan Al-Quran atau huruf Arab, yaitu makruh ketika dibawa saat buang air. Mana Ustazah Lia dalilnya? Ada dalilnya. Nah, dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Nah, itu merupakan dalil atau penguat bahwa ketika buang air dimakruhkan untuk membawa seperti cincin, gelang, kalung atau jam tangan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang disunahkan saat buang air yang kelima ya. Hal-hal yang disunahkan saat buang air. Yang pertama, sunnah menjauhi pandangan manusia atau jauh dari manusia atau penglihatan manusia. Yang kedua, membaca doa sebelum masuk toilet atau kamar mandi. Apakah ada yang hafal doanya seperti apa? Ya, doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Nah, itu merupakan doa masuk kamar mandi atau masuk toilet. Jadi pastikan ketika teman-teman akan masuk kamar mandi atau toilet, silahkan teman-teman membacakan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Nah, seperti itu doanya. Kemudian setelah itu mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Jadi ketika teman-teman akan masuk kamar mandi, silahkan teman-teman memasuki dengan kaki kiri sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Nah, silahkan masuk kaki kiri ketika akan masuk ke kamar mandi. Lalu yang keempat, doa keluar kamar mandi. Nah, doanya Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Nah, bisa juga menggunakan ghufronaka seperti itu. Jadi ketika teman-teman keluarnya menggunakan kaki kanan seperti itu merupakan hal-hal yang disunahkan saat buang air. Lalu selanjutnya Ustazah Lia akan menjelaskan mengenai informasi proyeknya. Apa proyeknya? Yaitu silahkan teman-teman menceritakan kembali tentang hal-hal yang dimakruhkan saat buang air dan hal-hal yang disunahkan saat buang air. Nah, silahkan teman-teman boleh menceritakannya kepada ayahnya atau kepada bundanya atau kepada kakaknya atau kepada adiknya, siapapun yang ada di rumah. Lalu ketika teman-teman menceritakannya kembali, silahkan teman-teman dokumentasikan dalam bentuk video, lalu dikirimkan ke grup Google Classroom seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah tuntas. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita. Namun sebelum Ustazah Lia tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.